atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dapat bertemu di tempat ini untuk melaksanakan satu kegiatan workshop transformasi digital PGRI, dan sekaligus untuk Provinsi Maluku kami merasa berbahagia karena difasilitasi untuk melaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini bertempat di Grand Avira Hotel Ambon, kami menyelenggarakan workshop transformasi digital organisasi yang diselenggarakan oleh PGRI dan Education International Consortium Project, serta akan diikuti pula konferensi kerja Provinsi PGRI Maluku. Dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua bernilai ibadah dan menambah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik hingga selesai. Pembukaan workshop transformasi digital PGRI, yaitu untuk penguatan program mandatori, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan laporkan secara singkat bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara PGRI dengan EI dan konsorsium partners, yaitu Persatuan Guru Norway, Persatuan Guru Jepang, Persatuan Guru Swedia, dan Persatuan Guru Australia yang bersama-sama mendukung kegiatan workshop transformasi digital PGRI ini, yang tujuannya memang membekali para pengurus dari semua tingkatan agar dapat beradaptasi di dalam perubahan kemajuan teknologi, dan sekaligus juga dapat melaksanakan program mandatori yang telah ditetapkan sesuai keputusan Konkernas PGRI yang telah dilakukan, agar program mandatori ini dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga peserta yang diundang adalah perwakilan dari seluruh PGRI kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini kebetulan klaster Ambon terdiri dari PGRI Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan yang sudah dilaksanakan sebelumnya ini nanti ada 20 provinsi Bapak Ibu sampai dengan bulan Oktober. Ada acara lain sudah ini, nanti diskusi-diskusi akan dilaksanakan mulai besok pagi untuk membahas program-program penguatan mandatori ini. Selanjutnya nanti mohon pada Bapak Asisten 3 untuk dapat membuka kegiatan ini secara resmi. Kami ketahui Bu, wilayah kami itu luasnya 7% itu daratan, lautannya itu sebagian besar. Saya sempat memposting guru kami itu hanya terombang ambing di Laut Aru kemarin. Kami posting itu dan kami langsung ke grup PGRI. Kondisi di sana 320 pulau lebih, antara pulau satu dengan pulau yang lain. Informasi dari teman-teman, ya pelajaran digital tetap berjalan walaupun tertati-tati kondisi anak kita. Alhamdulillah kita tetap namanya Indonesia, berbeda dan nyata. Berikutnya gurunya sampai ke pulau kurang lebih hampir mendekati 15 mil laut dan lepas laut, lepas di tengah laut mereka dayung sampai bisa mendekati. Tetapi kami dengan semangat Ibu, kami hadir dengan formasi lengkap. Sekalipun memang ada yang melalui perjalanan laut itu selama 3 hari baru bisa sampai ke Ambon. Dan untuk kegiatan workshop transformasi digital ini, mudah-mudahan kita semua dapat mengimbaskan kembali di kota kabupaten, dan semangat untuk kita semua sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para guru dalam menghadapi PGRI untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi transformasi digital serta mampu merancang program kerja perangkat kelengkapan organisasi PGRI di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Maluku dan Maluku Utara. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Pertama, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Karena itu, pemberdayaan profesi guru perlu diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Kedua, workshop transformasi digital adalah salah satu upaya para guru untuk memaknai kondisi dalam era teknologi informasi saat ini. Para guru perlu menjadikan teknologi informasi bukan hanya sebatas komunikasi, tetapi wajib menggunakannya sebagai media pembelajaran bagi para peserta didik. Guru yang mumpuni dalam menerapkan teknologi informasi akan menjadi pelita penyebaran pengetahuan yang valid bagi peserta didik sebagai generasi muda harapan bangsa. Ketiga, kegiatan workshop ini juga dirangkaikan dengan konferensi kerja ketiga PGRI dengan mengangkat tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Maju, Indonesia Kuat. Melalui tema ini, sangat diharapkan para guru dapat mengejawantahkan pengetahuan agar berdampak dan bermanfaat di masa depan. Anak-anak yang cerdas pada dasarnya akan mengubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas. Karena melalui pendidikan, itulah peradaban dan kemajuan sebuah bangsa. Sebagaimana kalimat bijak dari Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan mengubah dunia. Dan keempat, saya berharap kepada para guru, hendaklah dalam penyusunan program kerja, kedepankanlah kebutuhan akan peran organisasi ini. Hilangkan keinginan terbatas yang hanya dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang mengurangi energi dan tidak produktif. Hasil transformasi digital dan konferensi kerja 3 PGRI Provinsi Maluku, Maluku Utara tahun 2023 saya nyatakan dibuka dengan restu. Sebelum mengakhiri sambutan, ada 2 pantun untuk peserta workshop. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Luas pada rerumputan, ada domba banyak delapan. Pendidikan ibarat jembatan menuju masa depan. Ini wakil ketua, ini ketua perempuan PGRI Maluku Utara, Mbak Nur Hayati, yang kemarin WA-nya kesasar. WA saya kesasar beliau. Dan kawan-kawan dari PGRI Provinsi Maluku Utara hadirin sekalian. Ini adalah dukungan para guru dari 5 negara dan kami sendiri. Jadi kami berusaha sekuat tenaga agar kami tetap hidup dan tumbuh. Organisasi ini harus ditumbuhkan,
harus ditekuni, harus dihidupi dengan cara yang berbeda, keikhlasan, komitmen, kemauan gitu. Jadi kalau kita di pemerintahan, penduduk lagi ngobrol serius lagi ngomongin ini loh soal ini. Kalau kita di pemerintahan ada APBN, ada APBD yang memudahkan. Tapi kalau kami, acara kami itu adalah keikhlasan dan komitmen. Jadi beda. Jadi teman-teman yang hadir di sini ini tidak diberi apa-apa Pak Mansur, kecuali rasa cinta. Tapi ini yang membuat kita itu terus sendiri. Dan dalam berbagai survei, bukan survei capres-cawapres gitu, bukan, dari berbagai organisasi yang nirlaba ini, PGRI itu nomor 1 militansinya. Karena ada yang datang dari 3 hari 3 malam, ada yang terbang dari mana-mana, kayak saya itu sampai lupa ganti baju. Yang mana bajunya, yang itu tadi dibawain Pak Duduk ini, yang jaket ini dari kantor. Saking tiap hari pergi ke satu daerah-daerah lain, saya nggak merasa minder gitu, karena saya bukan pejabat publik, tidak. Saya merasa bahagia karena komitmen yang terbesar adalah di dalam hidup kita, bagaimana hidup kita itu bermanfaat bagi teman-teman, dan saya memilih kebermanfaatan ini jalur PGRI yang saya pilih secara sadar. Inilah pengabdian saya, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Paling sedikit memperjuangkan para guru, pendidik, tenaga kependidikan. Jadi itu ya Mas Yusuf ya. Jadi kalau kami datang ada yang terombang-ambing, ada terlempar di lautan, itu adalah fakta sehari-hari yang membutuhkan keluasan hati, keberpihakan para pejabat terhadap nasib guru. Dalam satu wawancara yang dilakukan oleh Pak Renat Kasali, ada salah satu capres, ya saya nggak sebut namanya, terserah mau siapa aja, itu bukan urusan saya. Tapi Pak Renat Kasali itu yang sebelumnya dengan Pak Dudung sebagai narasumbernya bagus sekali. Saya mencoba berdialog dengan berbagai kalangan. Maksud saya bahwa perjuangan itu harus disadari semua pihak. Dan saya sangat happy karena beliau adalah tokoh yang menjangkau. Kalau kita ini kan dari guru untuk guru, pergaulannya ya begitu. Kalau Pak Renat Kasali memungkinkan ke semua. Dia mengatakan seperti apa yang kami katakan, pesan bahwa bagaimana kiranya para guru itu menjadi sebuah pilihan, bukan pilihan madesu, masa depan suram, tapi masa depan yang cerah gitu, sehingga banyak anak muda yang memiliki potensi yang luar biasa tertarik untuk menjadi guru, karena itu amat sangat penting. Kalau kita mengatakan guru sebagai penentu permainan, game changer, maka kita harus memberikan ruang yang sebesar-besarnya guru berkembang. Jadi Pak Renat Kasali mengatakan, jadi Pak, tolonglah di itu gajinya. Oh iya, paling sedikit gaji guru kalau awal rekrutmen 10 juta, 20, 30. Sekarang ini profesor itu dengan segala tunjangan macam-macam, teman-teman kira gede, namanya sih keren. Tapi saya nggak pernah melihatnya itu sebagai sebuah yang membuat saya rendah diri. Enggak, profesor itu hanya 20 juta di Indonesia. Tapi bukan soal itunya. Itu soal bagaimana kita bersama-sama negara ini memberi perhatian. Karena itu saya tidak pernah mau bermusuhan dengan siapapun. Dengan Pak Mendikbud saya punya hubungan sangat baik. Dengan Presiden apalagi, sudah sering saya mintain tolong, ya. Dan beliau selalu mau terbuka kepada para guru. Dengan Bupati, Gubernur, Wali Kota, dengan Ketua Balai Penggerak, Kepala Balai Penggerak pun hari ini kalau nggak sayang sama guru, awas tak cari namanya sampai ke pantai. Jadi itu, dibilang kalau gurunya kok kompetensinya segitu aja, nah orang-orang tahu dilatih kok sampai di tengah lautan terapung-apung mencari pelatihan sulit sekali, betul ya?
Jadi baiknya kita untuk tidak saling menyalahkan, tapi bekerja bersama-sama. Bagaimana memuliakan guru, mensejahterakan, baru kita bilang, hei, kualitas Anda jangan memalukan, ya. Tolong tunjukkan kepada bangsa dan negara, harus mendorong menjadi pembelajar sejati, lifelong learner. Itu kita, ya. Tetapi kalau saya yang bicara sebagai ibunya, nanti dulu, penuhi dulu dong kesejahteraannya. Kok tega banget nggak dipenuhi kesejahteraannya, ya. Kita aja udah, mereka itu pas-pasan loh Mas Mansur, tapi mau datang loh. Ada yang dari 3 hari 3 malam di laut. Aku ya mau, karena aku paling takut sama laut itu. Kalau naik pesawat mau mendarat aja kok di atas laut, betul. Karena bagi saya sebuah misteri. Tapi teman-teman di Indonesia bagian tengah dan timur, hidupnya segari-gari itu dengan laut. Dan Bapak Ibu tenang, di masa yang akan datang, blue energy itu bukan fuel atau bukan fossil fuel yang asalnya tak terbarukan, tapi orang yang hidupnya di lautan, di laut, itu adalah orang masa depan. Jadi kita harus bangga menjadi pelaut, kita harus bangga menjadi mempunyai laut yang akan datang, yang begitu luas, yang punya potensi yang luar biasa, dan kita akan eksplorasi blue energy. Dan Bapak Ibu jangan sampai kalah berteknologi, nanti tiba-tiba orang lain yang mengeksplorasi kita gigit jari. Enggak, guru nggak boleh. Makanya saya selalu mengatakan di semua kegiatan bahwa dalam berbagai keadaan, dalam berbagai kesempatan, kita memang perlu bekerja sama. Saya selalu mengatakan terakhir siapa kita? Kita Indonesia. Maluku harus jadi contoh yang begitu mengharumkan nama Indonesia, mempersatukan Indonesia dari semua perbedaan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Hidup guru. Hidup. Pak Jokowi juga hidup. Jangan malu-malu. Dan aku diomelin sama ibuku. Guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Siapa kita? Indonesia. Terima kasih.